Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giyanti Nur Khalifah dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 11. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Joko. Nomor 1. Bagian organ dalam reproduksi pria dan fungsinya singkat. 1. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. 2. Skrotum yang berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Di skrotum terdapat 2 buah testis. 3. Testis merupakan alat kelamin bagian dalam yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. 4. Epididymis adalah saluran yang keluar dari testis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. 5. Saluran uretra merupakan saluran yang terdapat dalam penis dan akhir dari saluran reproduksi yang berperan sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. 6. Vesikula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa, fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. 7. Kelenjar prostat yang terletak di bawah kandung kemih yang memiliki fungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. 8. Kelenjar Cowper menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa yang berfungsi untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa di dalam uretra. Cairan tersebut juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Nomor 2. Bagian organ dalam reproduksi wanita dan fungsinya singkat. Yang pertama, vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. 2. Serviks merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. 3. Tuba falopi atau oviduk terdapat sepasang di tiap tubuh perempuan, yaitu di kanan dan di kiri. Oviduk memanjang ke arah samping dari uretrus, berfungsi untuk membawa sel telur infundibulum ke rahim. Pada saluran ini terjadi pembuahan. 4. Indung telur merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel, sel telur atau ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. 3. Skema spermatogenesis. Yang pertama, sel germinal akan membelah menjadi spermatosit primer. Lalu spermatosit primer akan mengalami meiosis 1 dan spermatosit primer membelah menjadi spermatosit sekunder. Lalu spermatosit sekunder mengalami meiosis 2 dan menjadi spermatid. Jika spermatosit sekunder ada 2, maka mempunyai 4 spermatid. Lalu spermatid akan mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk menjadi sperma yang jelas bentuknya, atau spermatozoa. Spermatozoa terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Spermatogenesis adalah pembentukan sel sperma yang terjadi pada laki-laki, tepatnya di bagian tubulus seminiferus. 4. Skema oogenesis. Yang pertama, oogonium dipecah menjadi oosit primer dan dipecah lagi menjadi oosit sekunder dan badan polar 1 yang melalui proses meiosis 1. Kemudian menjadi ootit 1 dan badan polar 2. Kemudian mengalami fertilisasi dan menjadikan ootit menjadi ovum. Badan polar 1 dan 2 akan mengalami degenerasi. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum pada wanita sejak dalam kandungan. 5. Tahap-tahap menstruasi dan peranan hormonnya. 1. Praovulasi dan ovulasi. Fase ini terjadi
penebalan pada lapisan dinding rahim yang akan luruh pada saat menstruasi. Menebalnya dinding rahim merupakan peran dari hormon estrogen yang kembali meningkat setelah menstruasi. Fase ini merupakan masa subur bagi wanita. Pada fase ini, sperma yang masuk pada dinding rahim akan dapat bertahan beberapa hari. Namun demikian, panjangnya fase ini setiap wanita berbeda. 2. Pramenstruasi. Fase ini, lapisan dinding rahim akan mengalami penebalan. Penebalan terjadi karena folikel yang pecah akan memproduksi hormon progesteron yang berperan dalam proses penebalan dinding rahim. Jika tidak ada pembuahan, maka tubuh akan memasuki fase pramenstruasi. Pada fase ini, hormon progesteron akan mengalami penurunan drastis. Hal tersebut akan membuat lapisan dinding rahim menjadi luruh dan menjadi darah menstruasi. 3. Menstruasi terjadi antara 3 hingga 7 hari. Fase menstruasi wanita mengeluarkan darah dengan jumlah 30 sampai 40 ml. Pada saat fase ini, umumnya banyak wanita yang mengalami sakit pada bagian perut. Hal ini demikianlah normal keadaannya jika sakit yang terasa masih tahap wajar, sakit yang timbul karena adanya kontraksi otot rahim yang bertujuan untuk mendorong serta mengeluarkan dinding rahim agar keluar menjadi darah menstruasi. 6. Gangguan sistem reproduksi. 1. Radang panggul. Radang panggul disebabkan oleh infeksi yang menimbulkan peradangan di organ reproduksi wanita. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi menular seksual. Gejalanya nyeri panggul dan perut, nyeri saat berhubungan seksual, dan munculnya cairan atau darah dari vagina dan demam. 2. Miom merupakan tumor jinak pada dinding otot rahim yang menyerang wanita pada usia subur. Faktor yang meningkatkan resiko wanita untuk terkena penyakit ini adalah gangguan hormonal atau perubahan kadar hormon estrogen dan progesteron, dan faktor genetik atau faktor keturunan. 3. Epididymis terjadi akibat peradangan pada epididymis, yaitu saluran di dalam skrotum yang menempel pada testis. Epididymitis dapat menyebabkan buah zakar bengkak dan nyeri. Air mani mengandung darah, nyeri saat buang air kecil dan ejakulasi, serta gangguan kesuburan. 4. Gangguan prostat adalah kelenjar pada sistem prostat pria yang membungkus saluran kemih atau uretra. Kelenjar memproduksi cairan mani yang berfungsi menyuburkan dan melindungi sperma. Gangguan pada prostat berupa peradangan prostat atau prostatis, pembesaran prostat atau BPH, atau kanker prostat. 7. Jenis kekebalan tubuh dan cara mendapatkannya. 1. Imunitas aktif dapat diperoleh akibat kontak langsung dengan toksin atau patogen sehingga tubuh mampu memproduksi antibodi sendiri. 2. Imunitas aktif alami terjadi jika seseorang terpapar satu jenis penyakit, kemudian sistem imunitas memproduksi antibodi dan limfosit khusus. 3. Imunitas aktif pembuatan atau induksi merupakan hasil vaksinasi atau vaksin. Vaksin dapat merangsang respon imunitas tetapi tidak menyebabkan penyakit. 4. Imunitas pasif alami terjadi melalui pemberian ASI kepada bayi. 5. Imunitas pasif buatan terjadi melalui injeksi antibodi dalam serum yang dihasilkan oleh hewan atau orang yang kebal karena pernah terpapar antigen tertentu. 8. Kelainan pada sistem kekebalan tubuh. 1.
sensitivitas atau alergi adalah peningkatan sensitivitas terhadap antigen yang pernah dikenal sebelumnya. Antigen mendorong timbulnya alergi disebut alergen. Contohnya spora kapung, serbuk sari, kotoran serangga, dan lain-lain. 2. Penyakit autoimunitas. Kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing, sehingga imunitas menyerang sel tubuh sendiri, contohnya diabetes mellitus. 3. Imunodefisiensi adalah kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen, contohnya penyakit AIDS. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.